Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya Pak Rois di channel Project Kewarganegaraan. Nah, di video kali ini saya mau sedikit cerita lah ya mengenai BIMTEK yang sudah saya ikuti 10 hari kemarin. Ini adalah BIMTEK dari program Sekolah Penggerak. Ya, jadi BIMTEK ini hanya bisa dilaksanakan Bapak Ibu oleh sekolah-sekolah yang terpilih menjadi SMK unggulan atau program SMK PK. Nah, di sini mungkin akan bermanfaat bagi teman-teman yang kebetulan ditunjuk sekolahnya menjadi sekolah pusat keunggulan. Baik, di dalam BIMTEK ini nanti ada dua hal besar yang bisa kita ikuti, yaitu yang pertama adalah kegiatan sinkronus dan yang kedua adalah kegiatan asinkronus. Nah, di dalam kegiatan sinkronus ini kita bersama dengan tutor atau bersama dengan instrukturnya mengadakan video conference melalui Google Meet ya. Nanti di sana tutornya memberikan informasi, memberikan materi, kemudian kita diminta untuk berinteraksi ya, istilahnya kita bisa berinteraksi secara langsung dengan pematerinya. Kemudian kegiatan yang kedua yang harus kita lewati dalam satu hari adalah kegiatan asinkronus. Nah, di sini di kegiatan asinkronus ini kita diminta untuk mengerjakan tugas secara mandiri ya. Ada latihan, kita juga mendapatkan modul, soal-soal dan refleksi. Jadi di sini bisa kita lihat setiap harinya kita harus menyelesaikan kegiatan sinkronus dan kegiatan asinkronus di sini. Jadi ini tandanya udah centang biru, berarti tandanya saya sudah melewatinya. Nah, untuk kali ini akan saya bahas pada hari pertama, di mana yang dibahas di sini adalah orientasi pelatihan dan nanti ada tes awal teman-teman ya. Kemudian untuk asinkronusnya yaitu pengenalan platform belajar, yaitu Learning Management System atau LMS. Jadi di sini dia menggunakan modul begitu ya. Menggunakan modul, dia sistemnya pakai LMS. Nah, langsung aja saya lihat satu persatu teman-teman ya. Jadi mulai dari orientasi pelatihan terlebih dahulu. Nah, di sini teman-teman bisa lihat di dalam orientasi pelatihan itu pada kegiatan ini saudara akan melaksanakan serangkaian kegiatan berikut, yaitu pembukaan dan penyampaian agenda sesi, kemudian ada sesi perkenalan diri, pemetaan harapan dan kekhawatiran, kemudian ada kesepakatan kelas dan perjanjian pelatihan. Nah, kemudian semuanya ini bisa kita dapatkan ketika kita udah masuk ke dalam web meetingnya. Jadi nanti tinggal kita klik enter room gitu ya teman-teman, langsung kita bisa masuk ke dalam room di Google Meetingnya. Nah, biasanya ini dilakukan mulai pukul jam 8 sampai jam 11 nanti. Setelah itu baru kita bisa mengerjakan sesi asinkronus, yaitu mengerjakan tugas secara mandiri. Kemudian yang kedua, nah nanti ini kalau udah kita klik gitu teman-teman ya, ini akan tercentang dengan sendirinya. Kemudian unggah rencana belajar. Ini adalah unggah rencana belajar. Nah, Bapak Ibu diminta untuk membuat rencana belajar sederhana selama pelatihan agar tujuan pelatihan dan harapan peserta terhadap pelatihan dapat tercapai. Untuk memudahkan pemetaan rencana belajar, silakan ikuti tahapan berikut. Silakan membuka rencana bahan ajar melalui link berikut ini. Jadi ini udah ada contohnya teman-teman ya. Saya klik dulu. Kemudian klik tombol buat salinan. Nah, kita udah diarahkan ke sini. Kita klik tombol buat salinan, kemudian kita tinggal mengisi formulirnya. Nah, di sini teman-teman nama, misalkan ya. Kemudian instansi itu ada asal sekolahnya teman-teman. Misalkan begini ya. Nah, pertanyaannya adalah apa target Bapak Ibu dalam pelatihan ini? Sebutkan secara spesifik dan bisa lebih dari satu. Misalkan ini udah diberi contoh ya. Misalkan lulus dalam BIMTEK dan dapat nilai 90, mengerjakan semua tugas dengan baik dan lain-lain. Jadi kita kayak tinggal ngisi aja teman-teman, kayak misalkan mendapatkan ilmu yang bisa saya terapkan dalam pembelajaran misalkan.
Nah, begitu ya teman-teman. Kemudian apa tantangan yang mungkin Bapak Ibu hadapi untuk mencapai target tersebut? Ini juga diminta menyebutkan yang secara spesifik dan boleh lebih dari satu. Misalkan tantangannya adalah mengatur waktu pelatihan dengan kegiatan di sekolah atau kegiatan di rumah. Kemudian jaringan, misalkan ya, jaringan yang tidak stabil, misalkan seperti itu. Dan bagaimana cara Bapak Ibu untuk mengatasi tantangan tersebut? Caranya adalah dengan memanajemen waktu, misalkan waktu dengan baik. Udah tinggal dengan jaringan mencari tempat yang jaringannya stabil, ya teman-teman, dan seterusnya nanti ini bisa teman-teman isi ya, begitu. Nah, terus kemudian hasil pekerjaan kita nanti ya. Nah, kemudian jika salinan ini sudah selesai, kita bisa menyimpannya. Kita file. Nah, kita bisa pilih download yang Word atau yang PDF juga boleh ya. Jadi ini coba saya download yang Word aja. Nah, setelah itu ya, kalau udah terdownload, setelah itu upload ke dalam sini teman-teman. Kita upload ya. Ini adalah petunjuk pengirimannya. Kita klik tombol add submission ya. Di sini nanti ada tombolnya add submission. Kemudian kita pilih upload a file, kita pilih choose a file, dan kemudian kita pilih save change ya, karena ini saya udah ngupload jadi nggak bisa lagi ya. Ini kebetulan yang saya download adalah dalam bentuk PDF. Nah, nanti tinggal kita seret aja ya filenya. Kita pilih add new file ini ya, add new file. Terus nanti kalau udah masuk ke sini filenya, kemudian kita pilih save change, gitu aja teman-teman. Nah, nanti jika sudah akan sama ya, akan tercentang biru. Kemudian yang selanjutnya adalah buku panduan LMS. Ini sepertinya dia dalam bentuk modul ya teman-teman. Ini dalam bentuk modul, jadi kalau misalkan kita klik begini, filenya akan terbuka dengan sendirinya. Nah, ini teman-teman ya. Ini udah berarti hanya dalam bentuk modul aja. Kemudian yang selanjutnya adalah tes awal. Oke ya teman-teman, ini tes awalnya waktunya mengerjakan 1 jam. Kemudian soalnya itu 40 butir soal pilihan ganda, dan kita hanya diberikan kesempatan untuk sekali menjawab, gitu, teman-teman ya. Jadi ini kemarin saya udah menjawab, dan juga kita nggak boleh membocorkan soal ini. Jadi untuk soal masih belum saya bahas ya teman-teman. Kalau tugas-tugasnya mungkin saya masih bisa menjawab, itu teman-teman ya. Kemudian yang selanjutnya, nah, kemudian yang selanjutnya adalah kegiatan asinkronus ya. Kalau sinkronus ini kan kegiatannya dilakukan bersama dengan pematerinya. Jadi kalau asinkronus ini kayak kita itu belajar secara mandiri, begitu ya teman-teman. Nah, kebetulan di sini yang dibahas materinya adalah mengenai LMS atau Learning Management System. Nah, di sini ada kata pengantarnya. Pada kegiatan ini peserta mempelajari dan mensimulasikan platform pembelajaran yang dijajarkan selama pelatihan pembelajaran paradigma baru atau PPB. Peserta akan mengikuti kegiatan daring melalui LMS PPB. LMS ini bisa diakses oleh peserta melalui akun SIM PKB-nya dengan username dan password yang telah diberikan. Jadi nanti kita loginnya menggunakan akun SIM PKB, teman-teman. Nah, kegiatan ini dilakukan selama 10 hari. Nah, setiap harinya peserta akan mengikuti kegiatan baik secara mandiri ataupun dipandu langsung oleh instruktur dalam LMS. Nah, keaktifan dan portofolio hasil kegiatan peserta dapat dilihat di LMS ini. Jadi nanti tugas kita bisa kita lihat lagi di sini, teman-teman. Ini harus kita lewati semua, teman-teman ya. Kalau misalkan ada pertanyaan, itu wajib kita jawab. Oke.
Kegiatan diklat secara online tidak dapat dipisahkan dari Learning Management System atau LMS, yaitu aplikasi perangkat lunak untuk dokumentasi, administrasi, pelacakan, pelaporan, program pelatihan, kelas dan kegiatan online, program pembelajaran elektronik atau e-learning, program dan isi pelatihan. Jadi itu kayak gambaran secara umum mengenai LMS. Nah, ini adalah gambaran pola pembelajaran yang disajikan. Angka yang disajikan mempresentasikan pembelajaran hari ke berapa, mulai dari hari 1 sampai hari ke-10. Nah, kegiatan yang dilaksanakan akan berbeda setiap harinya disesuaikan dengan struktur pelatihan. Kegiatan yang dilakukan setiap harinya terdiri dari kegiatan sinkronus dan asinkronus seperti yang sudah saya jelaskan tadi ya teman-teman. Jadi nanti kalau ada soal itu wajib kita kerjakan biar nanti dia bisa tercentang gitu ya teman-teman. Nah, kemudian di sini ada sebuah modul ya teman-teman. Biasanya ini bisa kita download ya teman-teman. Modul manual bagi peserta. Ini adalah kayaknya panduan penggunaan LMS ya. Nah, ini juga bisa kita download. Jika perlu, Bapak atau Ibu dapat mengurunya di sini. Ini bisa kita klik, nanti akan terdownload dengan sendirinya. Gitu. Nah, jadi kalau kita selesai, kita bisa kembali lagi ke teman-teman memastikan kalau yang kita lalui tadi udah tercentang. Ini kan udah tercentang. Terus yang selanjutnya adalah ruang kolaborasi. Nah, ini adalah ruang kolaborasi. Jadi intinya di ruang kolaborasi ini kita diminta untuk membuat sebuah topik gitu ya, add a new topic, untuk berkolaborasi atau mengajukan pertanyaan. Nah, klik replay pada topik diskusi yang diberikan peserta lain untuk memberikan komentar. Jadi kita biar saling menanggapi di sini teman-teman. Kayak misalkan ini, Pak Hasin mengatakan sarana dan prasarana di sekolah ditingkatkan terutama untuk IT. Ya, ini orangnya membuat sebuah topik. Kita bisa memberikan komentar di sini langsung. Ya, kita klik discuss this topic. Nanti kita pilih replay, nanti kita bisa membalas topik dari Pak Hasin. Nah, di sini kita juga diwajibkan untuk membuat sebuah topik ya. Pokoknya yang berhubungan dengan LMS tadi. Nah, begitu ya teman-teman. Kemudian kita bisa ke tahapan yang selanjutnya, yaitu adalah simulasi aktivitas pertama. Nah, di sini Anda diminta untuk menjawab beberapa pertanyaan yang telah disajikan. Klik tombol answer the question untuk menjawab. Kalau selesai, kita pilih submit question. Ya, kita bisa lanjut ke halaman yang selanjutnya teman-teman ya. Ini ada sebuah pengantar di mana yang dibahas adalah tetap mengenai tentang LMS ya teman-teman. Jadi nanti kalau misalkan ada pertanyaan, kita siap-siap untuk menjawab. Nah, ini apa itu LMS, sudah dibahas di sini. Nah, silakan coba untuk membuat catatan atau mengirimkan pertanyaan pada notes and question di bawah ini. Jadi kalau kita mau membuat catatan, kita pilih di notes ini. Kalau question, kita pilih di question. Nah, bagaimana cara mengangkat sekolah yang belum memenuhi standar? Nah, bagaimana cara meningkatkan minat belajar? Nah, begitu ya teman-teman. Jadi apa yang dari kita bisa kita tanggapi atau kita ajukan sebuah pertanyaan. Itu ya teman-teman. Nah, kemudian ini ada tugas lagi, simulasi aktivitas ketiga. Peserta berdiskusi dengan menuangkan jawaban sesuai kenyataan di lapangan dan memberikan komentar yang positif yang saling menguatkan kepada peserta lainnya sehingga peserta dapat memperkaya pengetahuan dari komentar konstruktif berdasarkan pengalaman peserta. Tuh ya, jadi kayak kita biar di sini saling berinteraksi aja. Ini adalah pertanyaannya teman-teman. Menurut Anda, bagaimana memaksimalkan LMS?
Nanti jawabannya bisa langsung kita taruh di sini teman-teman.